Benar Pak Agun, dalam 4 bulan ini hampir 3 kali saya melihat mobil yang sama terparkir nggak jauh dari sini. Terakhir itu saya melihatnya tadi itu selepas saya pulang sholat isya dari masjid. Apakah Pak Ersat mencatat nomor platnya? Enggak lah Pak Agun, heran dan curiga itu kan beda. Saya hanya heran saja kenapa mobil itu sering parkir di lokasi yang sama. Bisa jadi mobil itu milik warga yang tinggalnya itu bukan di lingkungan saya ini. Sekarang ini apakah mobilnya masih ada, Pak? Tadi itu sih saya lihat sudah nggak ada. Pak Gun, andaikan saya harus mencurigai sesuatu, saya lebih memilih untuk mencurigai pengendara sepeda motor yang kabur ketika saya dekati. Oh, pengendara sepeda motor yang berhenti di... Perkataanku itu kini terhenti seiring dengan terdengarnya suara sepeda motor yang suaranya itu memecah keheningan malam. Dalam ekspresi wajah kami yang menaruh rasa kecurigaan pada suara sepeda motor yang kami dengar itu, kami langsung melayangkan tatapan mata kami ke arah jalan. Hingga akhirnya kini setelah beberapa saat lamanya kami menunggu, suara sepeda motor yang kami dengar itu kini terdengar semakin mendekat. Dan tidak berselang lama kemudian, sepeda motor yang menjadi sumber dari suara sepeda motor yang kami dengar itu kini terlihat dan menghentikan lajunya tepat di jalan yang menjadi titik perhatian kami. Pak Ersat, apakah itu sepeda motornya? Di antara ekspresi wajah Persat yang menunjukkan rasa keraguannya untuk menjawab pertanyaanku itu, aku memutuskan untuk menghampiri sepeda motor. Hanya saja kini belum sempat aku melangkah, pengendara sepeda motor yang saat ini melayangkan tatapan matanya ke arah kami terlihat membuka helm yang dikenakannya hingga memperlihatkan wajahnya. Hah? Irwanto? Loh, Pak Agun kenal? Mengiringi pertanyaan Pak Ersat itu, sepeda motor yang dikendarai Irwanto kini berjalan ke arah kami. Hingga akhirnya kini selepas dari Irwanto yang telah menuruni sepeda motornya, dalam ekspresi wajahnya yang terlihat bingung, Irwanto menanyakan kepada kami penyebab mengapa kami memasang ekspresi wajah yang terlihat mencurigai dirinya. Dan kini begitu aku mendapati pertanyaan Irwanto itu, aku langsung memberikan jawaban yang terkait dengan latar belakang mengapa kami memasang ekspresi wajah yang mencurigai dirinya. Astaga Gun, pengendara sepeda motor itu bukan gua. Lu bisa menanyakannya kepada rekan gua yang tadi itu tengah bersama gua mengedit artikel. Maafkan gue, Tok. Ini sudah menjadi kewajiban gua untuk selalu mencurigai sesuatu di saat gua tengah menangani sebuah kasus. Irwanto menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dirinya bisa memahami apa yang aku lakukan ini. Dan kini begitu Pak Ersat menyadari bahwa aku mengenal Irwanto, setelah terlebih dahulu Pak Ersat menanyakan apakah ada pertanyaan lainnya yang ingin aku tanyakan, jawabanku yang mengatakan sudah tidak ada pertanyaan lainnya yang ingin aku tanyakan, kini telah membuat Pak Ersat memutuskan untuk berpamitan pulang. Gue yakin Tok, alasan lu datang ke rumah ini pasti karena lu telah mendapatkan informasi tentang bayi yang telah meninggal itu. Ya, lu gak usah menebak-nebak seperti itu Gun. Masa iya sih gue datang ke rumah ini hanya untuk mencari colenak? Canda Irwanto yang berbalas dengan gelak tawaku. Sebuah kamera yang tersimpan di dalam tasnya kini dikeluarkannya. Gun, mengenai peristiwa dari penemuan beberapa janin bayi itu, apakah sudah ada titik terangnya? Belum, Tok. Semuanya itu masih memerlukan pendalaman lagi. Tapi dugaan gue sih, besar kemungkinannya penemuan beberapa janin bayi itu ada keterkaitannya dengan praktek aborsi ilegal yang sedang marak beberapa bulan belakangan ini. Bagaimana kalau ternyata kasus yang tengah lu tangani itu ada keterkaitannya dengan praktek perdukunan gue? Loh, kok lu menduganya ke arah situ, Tok? Rasa kecurigaanku kini hadir selepas dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Irwanto itu. Kemungkinan Irwanto telah mengetahui penemuan bukti-bukti yang mengarah ke praktek perdukunan kini bermain-main di dalam pikiranku. Coba lu lihat ini Gun. Ujar Irwanto sambil menyerahkan selembar foto kepadaku. Di dalam foto itu terekam gambar yang memperlihatkan beberapa janin bayi yang tersimpan di dalam kantong plastik. Astagfirullah. Lu berhasil mendapatkan foto ini dari mana, Tok? Foto itu, Gun, gua abadikan sewaktu gua melakukan tugas jurnalis di luar Pulau Jawa. Sama persis kan dengan beberapa janin bayi yang lu temukan di rumah itu. Kasus itu juga masih belum mendapatkan titik terang, Gun. Sama seperti kasus yang lu tangani saat ini. Kalau memang belum mendapatkan titik terang, Tok, kok lu bisa menduga kasus yang tengah gue tangani ini ada keterkaitannya dengan praktek perdukunan?
Seutas senyum terlihat di wajah Irwanto. Dalam rasa penasaranku untuk mengetahui jawaban apa yang akan Irwanto berikan untuk menjawab pertanyaanku itu, Irwanto menyulutkan sebatang rokok lalu mengembuskan asapnya ke udara. Jujur saja, Gun. Gue itu pernah bertanya kepada salah seorang dukun yang kebetulan tidak menjalani praktek perdukunan seperti itu. Dukun itu mengatakan bahwa praktek perdukunan seperti itu memang ada dan dilakukan oleh dukun beraliran hitam yang telah mengikat perjanjian dengan iblis. Kalau gue nggak salah dengar sih, mereka menyebut janin itu dengan sebutan melon. Hah? Melon? Iya, melon. Sepertinya itu hanya sebuah bentuk kamuflase saja, Gun, untuk menutupi praktek sesat mereka itu. Selepas dari perkataannya itu, Irwanto kembali mengambil foto yang tengah aku pegang lalu memasukkannya ke dalam tas. Gun, apa lu ingat dengan perkataan lu sewaktu kita pertama kali berjumpa? Kataan gue yang mana, Tok? Perkataan lu yang mengatakan bahwa lu merasa minder karena istri lu itu memiliki jenjang karir pekerjaan yang lebih baik dari lu. Aku terdiam. Ekspresi kebingungan yang saat ini aku perlihatkan kini telah membuat Irwanto kembali mengembangkan senyumnya. Kok lu malah tersenyum, Tok? Bukannya gua harap, Gun, kasus ini adalah titik awal dari kenaikan karir pekerjaan lu di kepolisian. Dengan begitu, lu bisa menghilangkan rasa minder lu itu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di dalam pikiranku ini kini mulai bermain-main di dalam pikiranku. Merujuk dari perkataan Irwanto itu, aku mungkin memang memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki karir pekerjaanku ini apabila aku berhasil menuntaskan kasus yang tengah aku tangani ini dengan hasil yang baik. Ketiadaan ambisiku selama ini untuk memperbaiki karir pekerjaanku menuju ke arah yang lebih baik sepertinya adalah akar permasalahan pada diriku yang membuatku terjebak dalam rasa kurang percaya diri sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Kok malah jadi diam, Gun? Perkataan gue itu salah ya? Enggak, Tok. Enggak ada yang salah dengan perkataan lu itu. Justru perkataan lu itu menyadarkan gue akan kelemahan diri gue selama ini yang enggak memiliki ambisi. Nah, begitu dong, Gun. Gue yakin lu itu pasti akan bisa menuntaskan kasus yang tengah lu tangani itu. Hampir beberapa saat lamanya, aku dan Irwanto kembali terlibat dalam perbincangan yang membahas tentang kasus penemuan janin bayi yang pernah diliputnya. Dan pada akhirnya kini, Irwanto tersadar bahwa dirinya telah terlalu lama terlibat perbincangan denganku hingga melupakan tujuan utamanya datang ke lokasi ini. Ya sudah, ayo masuk ke dalam, Tok. Tapi untuk sementara ini, gua nggak akan mengizinkan lu untuk menampilkan foto yang nanti lu ambil itu ke dalam berita lu. Tenang saja, Gun. Gua nggak akan merusak titik awal kenaikan karir pekerjaan lo ini. Candaan yang terucap dari mulut Irwanto itu kini mengantarkanku untuk membawa masuk Irwanto ke dalam rumah. Mendapati saat ini Rusdi terlihat bingung karena melihatku membawa seseorang ke dalam rumah, aku langsung memperkenalkan Irwanto kepada Rusdi, serta meminta tolong kepada Rusdi agar dirinya mengizinkan Irwanto mengambil beberapa foto yang nantinya tidak akan ditampilkan dalam kolom beritanya. Oh, silakan Kang Irwan. Tapi tolong jangan menyentuh apa-apa ya. Bagaikan seekor kuda yang baru saja terlecut cemeti, terlihat Irwanto langsung bergerak untuk mengambil beberapa foto yang diperlukannya. Dalam kesibukan Irwanto itu, aku menanyakan kepada Rusdi tentang keberadaan Nanda yang sampai dengan saat ini tidak terlihat batang hidungnya, dan Rusdi memberikan jawaban bahwa Nanda sepertinya menghindari kasus ini untuk menghindari terjadinya sesuatu yang kurang baik pada dirinya. Memang terlalu klinik si Nanda itu, susah untuk disadarkannya. Padahal belum tentu dua kasus yang saat ini tengah kita tangani terkait dengan dunia perdukunan. 2 hari sudah waktu berlalu dari peristiwa kematian bayi berusia 2 bulan itu. Ketiadaan titik terang dari kedua kasus yang tengah aku tangani itu kini telah semakin meningkatkan intensitas kerjaku di dalam mencari informasi-informasi penting yang aku harapkan dapat mengungkap tabir misteri yang menyelimuti kedua kasus itu. Hanya saja kini seiring dengan semakin meningkatnya intensitas kerjaku itu, aku mulai mendapati reaksi negatif dari Nike yang menganggapku mulai mengurangi waktu kebersamaanku dengan keluarga. Ini hari Minggu, Kang. Tinggalkan dulu pekerjaannya. Kasihan tuh Alin sudah dari tadi menunggu di meja makan.
Keinginanku yang ingin memeriksa kembali beberapa dokumen yang terkait dengan dua kasus yang tengah aku tangani kini terpaksa aku tunda akibat mendapati perkataan Nike itu. Dalam posisiku yang saat ini telah berada di ruang makan, Alinda yang telah sedari tadi menunggu kehadiranku kini langsung menyambutku dengan wajah polosnya. Sebuah wajah yang tidak memperdulikan perselisihan kecil yang terjadi antara aku dan Nike. Mah, Lin, maafkan Papa ya. Karena Papa beberapa hari belakangan ini agak tersibukkan dengan pekerjaan Papa. Oh iya, bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Wah, asyik, Pak. Kita mau jalan-jalan kemana? Jangan hari ini, Kang, jalan-jalannya. Saya lagi kurang enak badan. Entah mengapa, dalam beberapa hari belakangan ini, tubuh saya ini terasa lemas dan mudah mual. Apakah nggak sebaiknya diperiksakan saja mah ke dokter? Karena dengan begitu... Mungkin Mama hamil kali, Pak. Entah yang dikatakan oleh Alinda itu hanyalah sebuah candaan saja atau tidak. Di saat Alinda mengucapkan perkataannya itu, aku merasakan adanya sesuatu di hatiku ini. Sesuatu yang jika digambarkan dengan kata-kata adalah sesuatu yang mengarah pada keyakinanku bahwa perkataan Alinda itu bisa jadi memang benar adanya. Dan kini begitu Nike mendapati ekspresi wajahku yang memperlihatkan rasa kegembiraanku atas kemungkinan Nike tengah hamil, Nike kembali menanggapinya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Akang apa-apaan sih? Perkataan anak kecil kok dipercaya? Mama masa lupa sih? Perkataan itu adalah doa, Mah. Dan Alin sedang mendoakan Mama. Nggak mungkin, Lin. Mama ini sudah terlalu tua. Jadi untuk apa Mama memiliki anak lagi? Bagi Mama, Alin adalah segalanya. Ya, berarti gagal dong Alin memiliki adik. Mendapati rujukan Alinda itu, Nike yang tidak ingin memperpanjang perbincangan ini kini beranjak bangun dari duduknya. Dengan beralasan bahwa dirinya ingin beristirahat, Nike langsung beranjak pergi meninggalkanku dan Alinda. Pah, Mama kenapa sih? Mama marah ya sama Alin? Enggak, Lin. Mama kamu itu hanya kelelahan. Ya sudah, kamu teruskan lagi sarapan paginya. Papa akan melihat Mama dulu. Bukanlah hal yang mudah untuk membahas sesuatu yang selalu menjadi bibit pertengkaran antara aku dengan Nike. Keinginanku yang ingin membahas permasalahan yang saat ini tengah Nike hadapi dengan kemesraan, kini berujung dengan pertengkaran kecil yang pada akhirnya membuatku memilih untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh Nike daripada memberikan masukan yang bisa jadi akan semakin membakar pertengkaran kecil antara aku dengan Nike. Akang dan Alin itu sudah cukup membuat saya bahagia. Nggak ada yang saya inginkan lagi, Kang, dari dunia ini. Bagaimana kalau Tuhan memang berkehendak kamu memiliki anak yang terlahir dari rahimmu itu? Untuk saat ini saya nggak ingin membicarakannya lagi, Kang. Biar waktu yang membentuk cerita jalan hidup kita ini. Tidak ada lagi perbincangan yang terjadi selepas dari perkataan Nike itu. Keinginan Nike yang ingin beristirahat kini telah mengantarkanku pada pergelutanku dengan beberapa dokumen yang tadi sempat aku tinggalkan. Hingga akhirnya kini dalam kesibukanku pada aktivitasku itu, suara deringan telepon yang terdengar memecah suasana pagi yang belum beranjak siang ini tanpa aku sadari kini telah menempatkanku pada situasi di mana waktu mulai membentuk sebuah cerita dari perjalanan hidupku. Halo Gun, maaf gue terpaksa kembali mengganggu lu pagi ini karena ada sedikit perkembangan dari kasus yang tengah kita tangani itu. Perkembangan apa, Rus? Apakah terkait dengan ibu dari bayi yang telah meninggal itu? Iya Gun, kita nggak mungkin lagi menginterogasi ibu dari bayi yang telah meninggal itu. Kondisinya semakin memburuk. Rencananya hari ini ibu dari bayi yang telah meninggal itu akan dipindahkan ke rumah sakit. Ya Tuhan, tapi ada kabar baiknya juga, Gun. Kabar baiknya apa, Rus? Gue ini, Gun, baru saja mendapatkan info dari lapangan. Ternyata ibu dari bayi yang telah meninggal itu adalah seorang tunawisma. Ibu itu pernah menolak untuk tinggal di sebuah yayasan yang berkecimpung di dalam mengatasi permasalahan tunawisma. Wah, kalau memang benar seperti itu, berarti kasus yang tengah kita tangani ini masih jauh dari kata selesai, Rus. Iya, Gun. Kita harus tetap semangat. Oh iya, Rus. Apakah proses otopsi dari bayi yang telah meninggal itu sudah ada hasilnya? Gue belum mendapatkan info apa-apa, Gun. Sebaiknya nanti lu cek sendiri saja ke dokter yang menangani proses otopsi itu. Oh, begitu. Ya sudah, mungkin nanti malam gue akan menanyakan
hasil dari proses otopsi itu. Baru setelah itu gue akan menemui lo agar kita bisa melihat kondisi ibu dari bayi yang telah meninggal itu.